Karena harga ini semakin tahun itu semakin naik, tidak semakin turun. Jadi adik-adik ini dari Menabung Jadi ini punya modal untuk bagaimana agar cita-citanya ini bisa tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Maulina Askiah di 21 Pods Nesker TV SMK Negeri 1 Kersana. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang, kita akan mengupas tuntas tanpa batas mengenai OJK. Boleh kita sapa dulu narasumber di samping kita, ada Kak Doni. Halo Kak Doni. Halo, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Kak Doni gimana kabarnya? Sehat juga. Sehat juga, alhamdulillah. Dari pagi mungkin sudah lelah gitu, aktivitas di sini. Ya itu memang sudah tugas kami Mbak untuk memberikan edukasi gitu. Tapi semangatnya masih membarang ya Kak. Alhamdulillah. Di sini kita kedatangan narasumber dari OJK, Kak Doni, yang siap mengedukasi para pemirsa semua mengenai OJK nih Kak. Ya, betul. Terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya, sudah mau memberikan edukasi kepada peserta didik di sini. Siap. Oke Kak, sebelumnya saya biar lebih kenal lebih akrab dulu gitu Kak. Boleh kenalan dulu, mungkin nanti bisa disampaikan asalnya dari mana. Lalu Kak Doni itu dulu kuliahnya di mana sih sampai pada akhirnya Kak Doni berkarir di OJK seperti itu Kak. Silahkan. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Doni Vika Permana. Saya lulusan S1 dari Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen di Otoritas Jasa Keuangan Tegal. Gitu, Mbak. Oke. Sudah berapa lama mungkin Kak kerja di OJK? Saya pindah ke Tegal itu di 2019. Akan tetapi saya bergabung ke OJK berarti sudah 12 tahun. Saya dari Kementerian Keuangan. Wow, gitu. Luar biasa. Cukup lama juga ya Kak, ya, 12 betul. tahun bergabung. Oke, di sini Kak kita pengen nih tanya-tanya, pengen tahu sebetulnya OJK itu apa sih? Soalnya kita kan sering mendengar ya kata-kata OJK. Mungkin banyak di antara kita yang belum memahami OJK itu sebetulnya apa. Baik, boleh saya bercerita sedikit bahwa Otoritas Jasa Keuangan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Di mana Otoritas Jasa Keuangan itu adalah lembaga independen yang bertugas untuk mengatur, mengawasi, serta melindungi industri jasa keuangan di seluruh Indonesia. Di mana tugas dan fungsi kami adalah mengatur, mengawasi, serta melindungi. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oh, kurang lebih OJK itu seperti itu ya? Betul, Mbak. Oke, kalau dari OJK sendiri, OJK itu dalam bekerjanya itu bertanggung jawab di lembaga apa ya, Pak? Boleh. Saat ini ada 3 pilar besar kalau boleh saya sebut, yaitu adalah perbankan, industri pasar modal, dan serta industri keuangan non-bank atau yang biasa disingkat IKNB. IKNB berarti nggak hanya di perbankan saja gitu ya? Ya, betul. Hampir seluruh industri jasa keuangan, dan ada tambahan lagi di tahun 2023 koperasi akan kami awasi, Mbak. Koperasi, oke. Iya. Berarti selalu berkembang gitu. Selalu berkembang, baik dari koperasi, cryptocurrency itu pun akan kami awasi. Karena berarti nggak hanya ke 3 tadi ya, betul. Tapi ini sekarang sudah merambat ke koperasi juga. Ya, semua yang berbau uang. Berbau uang pokoknya diawasi oleh OJK. Ya, berbau cuan. Pokoknya udah bayangannya cuan. Oke, kalau tugas dan fungsi OJK itu sebetulnya apa ya Kak? Tadi tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan itu ada 3, mengatur, mengawasi, dan melindungi. Mengatur yang pertama tentunya outputnya adalah peraturan yang kami buat untuk ke industri jasa keuangan agar tumbuh dan berkembang, sustainable, akuntabilitas, serta transparan. Gitu, serta mengawasi, yang kami awasi adalah industri jasa keuangan. Bentuknya seperti apa? Tentunya seperti pemeriksaan yang kalau seperti bank itu tiap tahun selalu kami awasi atau kami periksa
Itu baik laporan keuangannya, know your customer-nya, tingkat kesehatan banknya, kurang lebih seperti itu, Pak. Peran yang ketiga, ada satu lagi, Pak, yang tidak kalah penting, yaitu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Ini yang dari amanat undang-undang yang selalu ditekankan, yaitu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, gitu, Pak. Kalau boleh tahu nih Kak, melindunginya itu yang seperti apa, melindungi para konsumennya? Baik, melindunginya seperti apa? Melindunginya bisa dalam bentuk dua hal. Yang pertama adalah bentuk edukasi, yang kedua adalah preventif, pencegahan. Itu tadi edukasi, yang satunya lagi dengan tindakan. Misalnya ada kita membentuk satuan waspada investasi. Itu seperti penutupan atau pemblokiran akun-akun ataupun aplikasi yang melawan hukum, gitu, Pak. Oh gitu. Di sini kan tadi ada yang melawan hukum ya. Yang melawan hukum itu contohnya aplikasi seperti apa sih, gitu, biar kita itu lebih tahu dan kita juga bisa waspada sebagai konsumen. Tadi perbuatan melawan hukum yaitu contohnya yang sekarang saat ini marak adalah pinjaman online. Oh, pinjol ya? Ya, pinjol. Pinjaman online itu ada dua, yang legal ataupun yang ilegal. Nah, yang melawan hukumnya adalah yang ilegal tentunya, Mbak. Karena tidak berizin oleh OJK. Itu kurang lebih. Berarti kalau misalkan nih pinjolnya itu yang berizin OJK, berarti pinjolnya itu selalu diawasi ya? Ya, selalu diawasi. Kami membuat peraturan di mana baik dalam hal bunga, dalam hal memberikan izin akses untuk gadgetnya, itu kami semua ada peraturannya. Ada 3 hal yang kami perbolehkan, yaitu kalau kami boleh singkat yaitu camilan, kamera, mikrofon, dan location. Untuk bunganya pun juga kami atur 0,04 per hari. Gitu. Oke, berarti selalu diawasi. Kalaupun nih ada dari kita yang ingin melakukan pinjaman online, berarti diharapkan kita melakukan pinjaman online di aplikasi yang diawasi oleh OJK. OJK, ya betul. Ya. Lalu nih Kak, saya kan sekarang lagi marak banget nih tentang pinjol gitu. Bahkan tidak jarang saya juga pernah mendapatkan pesan atas nama teman saya yang meminjam, lalu tuh saya sebagai temannya itu ikut diteror seperti itu. Kira-kira langkah apa sih yang harus kita lakukan jika ternyata kita sudah terlanjur masuk ke pinjol seperti itu? Baik, langkah-langkah atau tips-tips kalau bagi rekan-rekan atau pemirsa yang sudah terjerumus nih ke pinjaman online yang ilegal. Yang pertama adalah jangan gali lubang tutup lubang. Gitu. Karena dengan gali lubang tutup lubang, tentunya bunga akan semakin membesar. Semakin banyak tagihannya. Semakin besar, ya betul. Karena bunganya itu sudah di luar dari yang kita atur. Bisa bayangkan kalau bunganya itu 1% per hari. Wow. Itu sudah nanti dalam 1 bulan sudah berapa yang harus kita bayarkan. Itu. Terus dalam hal ada tindakan yang meresahkan. Contohnya dalam hal debt collector dalam melakukan penagihan itu bertindak kasar, datang ke rumah, dicegat, terus mengeluarkan kata-kata kasar ataupun melalui media komunikasi seperti WhatsApp, SMS ataupun telepon itu yang berkonotasi negatif, itu segera melaporkan ke kepolisian. Segera melaporkan ke kepolisian tentunya dengan bukti-bukti, bisa di screen capture, di foto, di video. Kalau misalnya penagihannya dengan datang ke rumah dilakukan secara kasar, saat ini era digital, era kemudahan, bisa di video. Gitu. Untuk selanjutnya dilaporkan ke OJK, terus beserta juga dari laporan kepolisian. Untuk selanjutnya nanti kami akan melakukan pemblokiran, gitu, bekerja sama dengan Kementerian Kominfo tadi. Kurang lebih seperti itu. Berarti jika kita sudah terlanjur nih, kita terlilit pinjol, kita berarti jangan terburu-buru untuk panik ya Kak. Kita bisa nanti itu mengumpulkan bukti-buktinya, lalu kita bisa bekerja sama lapor ke polisi dan juga kita bisa lapor ke OJK. Insya Allah di sini OJK pasti akan membantu dan melindungi seperti itu ya. 1 kali 24 jam kami akan menjawab. Saat ini era digital, ada kanal yang bisa dimanfaatkan, yaitu tadi melalui website pengaduan, ada APPK namanya. Dari situ rekan-rekan bisa melaporkan pengaduan secara
20 hari kerja akan dilakukan respon atau jawaban dari industri tersebut. Oke, OJK bekerjanya sangat luar biasa ya Kak, tidak mengenal waktu. Bahkan saat tidur pun bisa loh kita memberikan aduan kepada OJK. Bekerja 1 kali 24 jam. Tidak hanya pengaduan, tidak hanya pengaduan, bisa memberikan informasi. Jadi tadi misalnya di lingkungan ibunya ada arisannya yang dari orang luar, takutnya uangnya dibawa kabur. Oh iya. Nah, lagi itu musim ya Kak? Iya. Baru musim ini sekarang. Tahu-tahu arisan dengan iming-iming kalau mau ngajak anggotanya nanti mendapatkan uang. Nah, tahu-tahu nanti uangnya dari mana diambilnya? Ya dari uang pribadi Bapak Ibu sekalian atau adik-adik sekalian ini. Nah, tahu-tahu habis itu dibawa kabur. Itu paling sering itu. Bisa diadukan ke kami, namanya pemberian informasi. Oke, berarti kita juga tidak hanya kita meminta perlindungan, tapi kita juga bisa memberikan informasi. Ya, betul. Oke, baik. Kalau OJK sendiri, Kak, itu hanya ada di pusat atau ada di beberapa wilayah, Kak? Kalau OJK sendiri? OJK ada di beberapa wilayah. Total ada 35 wilayah. 35 wilayah di Indonesia. Ya, betul, Kak? Di Indonesia. Saat ini kita berada di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu ada kantor regional, namanya kantor regional 3 di Semarang, yang membawahi 4 kantor di bawahnya, yaitu Jogja, Solo, Purwokerto, serta Tegal. Gitu. Oke, ada 4 wilayah ya Kak, ya, berarti betul. Membawahi 4 wilayah. Kak, ini kalau boleh saya tahu nih, latar belakang kok adanya OJK itu dilatar belakangi oleh apa sih Kak sebetulnya? Baik, latar belakang OJK berdiri. Ya. Indonesia itu banyak masyarakat atau banyak orang kayanya, setuju nggak Pak? Ya, setuju. Indonesia banyak orang kayanya. Banyak orang kayanya. Satu orang kaya itu banyak sekali konglomerasi bisnisnya. Ada yang mempunyai mall, Transmart, saya ambil contoh. Ada yang mempunyai bank, ada yang mempunyai asuransi, ada yang mempunyai leasing. Di mana dulu sebelum ada OJK, industri tersebut diawasi oleh 2 entitas atau 2 lembaga, yaitu Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Dalam hal ini yaitu Bapepam LK. Oke. Nah, karena diawasi 2 lembaga itu, sehingga dalam hal pengawasannya itu mereka sendiri-sendiri. Oh gitu, sendiri-sendiri ya. Harapannya adalah dijadikan satu, itu dalam hal pengawasannya itu bisa satu payung. Satu payung sehingga saling transparan. Tidak saling melempar modal kalau apabila modalnya itu dari banknya itu ternyata baru defisit diambil dari pembiayaan, lembaga pembiayaan. Begitu juga sebaliknya. Nah, harapannya itu dengan satu payung, di bawah satu payung bisa transparan. Kita bisa mengetahui apakah industri tersebut baru kondisinya sehat atau tidak. Kurang lebih gitu, Pak. Oh, kurang lebih berarti agar datanya itu terpusat. Terpusat dan ya, lebih mudah mengawasinya. Ya, dan saat ini juga era digital. Kita yang dulu mengenal bank itu secara tatap muka, konven, saat ini bank itu tidak hanya bergerak di bidang simpan meminjam. Itu kalau saya boleh bilang seperti supermarket. Ya, di dalam satu bank itu terdapat berbagai macam layanan. Mbak ingin membeli saham, ingin membeli sukuk, ingin membayar leasing, semuanya ada di dalam bank tersebut, gitu. Sehingga dibutuhkan satu industri yang menaungi itu semua, Pak. Oke, paket komplit ya. Paket komplit. Iya, udah seperti supermarket. Supermarket semuanya, ya betul. Itu. Oke Kak, kalau dari OJK sendiri, OJK di sini itu hanya sebatas menerima. Misalkan nih, ada yang tidak sesuai, OJK itu hanya sebagai menerima laporan saja atau OJK punya hak untuk menindak jika terjadi ketidaksesuaian? Tadi kami ada tugas yaitu mengatur dan mengawasi. Tadi kita membuat peraturan, di mana saya ambil contoh kalau bank ya Pak. Iya. Jadi kita membuat peraturan untuk bank. Kalau ada bank yang tidak sesuai sama peraturan, tentunya kami selanjutnya melakukan pengawasan. Tiap tahun kami lakukan pengawasan ke bank tersebut. Kalau ada yang tidak sesuai sama peraturan tersebut, kami akan memberikan sanksi. Sanksi terberatnya, izinnya bisa dicabut. Oke, berarti OJK sendiri di sini tidak hanya
cukup di menerima laporan saja ya, tidak. Tapi OJK bisa bertindak lebih jauh. Ya, betul. Sampai tadi parahnya mungkin ya bisa memberhentikan perbankan tersebut. Iya, industri tersebut. Karena di sini bank juga tidak hanya milik pemerintah berarti. Iya, iya. Jadi kalau saya boleh singkat secara bilang, polisi keuangan ya. Iya. Mengawasi dan menindak segala sesuatunya tentang perbankan. Iya, betul. Jika tidak sesuai. Gitu. Jika OJK sendiri, tadi kan kita sudah membahas yang mengenai perbankan. Ya. Kalau sebetulnya OJK sendiri itu hanya membawahi perbankan atau bidang apa lagi nih Kak selain perbankan? Mungkin kan sekarang banyak keuangan yang di luar perbankan. Baik, tadi ada 3 pilar besar yang kami awasi selain perbankan, yaitu pasar modal. Kalau pasar modal mungkin masih konstan, yaitu seperti bursa efek, saham. Terus ada industri yang sekarang maju, yaitu industri keuangan non-bank. Di dalamnya adalah asuransi, fintech, finansial teknologi, atau seperti pinjol, lebih mudahnya. Terus ada lagi inovasi keuangan digital. Ya, seperti ShopeePay, GoPay. Ya, di dalam GoPay itu kan tidak hanya sebagai pembayaran, tetapi di dalamnya bisa melakukan pembelian saham ataupun investasi yang lain di dalam itu. Oke Kak, tadi saya ingin menyoroti tentang asuransi. Ya, saya di sini juga mungkin pemirsa semuanya juga belum memahami tentang asuransi. Boleh diceritakan sedikit tentang asuransi Kak? Baik, asuransi itu kalau saya literasinya yaitu adalah memindahkan hak tanggungan atau resiko ke perusahaan asuransi. Nah, tentunya dalam hal memindahkan itu, kalau tidak dibekali dengan pengetahuan yang mumpuni, itu biasanya banyak terjadi miss. Dalam artian seperti pembelian produk asuransi tetapi tidak tepat guna. Gitu. Misalnya melakukan pembelian asuransi kebakaran ke usahanya, tetapi dalam hal ternyata perusahaannya atau tokonya itu kebakaran karena kelalaian sendiri, tentunya akan tidak di-cover oleh asuransi. Seperti itu. Iya. Ya, Kak, ada nggak sih perbedaannya dengan asuransi pendidikan yang marak nih Kak? Contoh kecilnya, saya dulu orang tua saya mengikuti Kak. Mengikuti asuransi pendidikan untuk anaknya seperti itu. Lalu ternyata sampai sekarang orang tua saya tuh bingung gimana sih cara saya mengambil uang yang sudah saya tabung di asuransi tersebut. Baik, kalau boleh dibilang dulu Mbak, asuransi ini tidak seperti bank, di mana bank itu mempunyai lembaga penjamin. Nah, sedangkan kalau asuransi itu makanya dibutuhkan pengetahuan edukasi terhadap literasi keuangan yang mumpuni. Itu seperti ini. Jadi kalau misal asuransinya itu gagal bayar, itu si masyarakat tahu bahwa asuransi itu tidak mempunyai lembaga yang menjamin bahwa asuransinya akan dibayarkan 100%. Itu. Dan juga ada asuransi yang dia bermain di pasar uang atau di pasar modal, di mana tingkat pengembaliannya itu sangat tinggi dan tingkat resikonya tentunya juga sangat tinggi juga, Mbak. Oke, berarti kita sebagai masyarakat awam kita harus pandai-pandai ya. Betul. Jangan mudah tergiur. Jangan tergiur karena bunga tinggi. Iya betul. Biasanya kan yang namanya orang menjual biasanya iming-imingnya selalu tinggi. Betul. Cukup dengan berapa ratus ribu per bulan nanti bisa dalam jangka tertentu bisa menjadi sekian juta misalkan seperti itu ya Kak. Ya, kami dari OJK pun ada kalau boleh saya bilang dua cara, yaitu dengan legal atau 2L, legal dan logis. Legalnya tentu saja dengan surat izin berusahanya, surat izin beroperasionalnya. Kita harus mengetahui apakah memang berizin, terus apakah izinnya itu sesuai apa tidak untuk izin beroperasionalnya. Yang kedua adalah logis. Logisnya adalah dengan imbal hasil yang diberikan apakah sesuai dengan harga yang berada di pasar atau tidak. Untuk diketahui seperti bunga deposito saat ini seperti yang di LPS itu maksimal 6%.
Kalau ada orang luar yang menawarkan lebih dari 6%, apapun itu bentuknya, itu bisa dipastikan investasi yang ilegal. Nah, baiknya kalau kenali juga profil risiko investasi. Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan itu berada di ranah yang mana? Apakah low risk ataukah pilih yang high risk? Seperti kalau high risk ya Bapak Ibu bisa bermain di pasar uang di mana tingkat fluktuatif atau naik turunnya itu sangat cepat. Tentunya bisa kaya dengan cepat, miskin pun juga cepat gitu kurang lebihnya. Berarti kita berada di tengah-tengah antara kita akan cepat kaya atau kita akan mengalami risiko yang tinggi. Itu malah pentingnya edukasi. Edukasi jadi masyarakat itu tahu mana sih investasi yang baik ataupun yang bagus bagi dirinya sendiri. Karena dalam hal keuangan itu siapa sih yang tahu kalau tidak diri kita sendiri. Oke, diri kita sendiri yang sebetulnya itu paham ya. Iya. Oke. Untuk kita melangkah dalam bertindak, entah itu kita akan meminjam uang atau kita akan terlibat di asuransi pendidikan, contohnya kita berarti harus paham dulu ya Kak. Kita harus memahami contohnya asuransi seperti apa yang kita ikuti, seperti itu. Apakah itu legal atau ilegal, ataukah itu diawasi oleh OJK atau tidak, seperti itu ya Kak. Ya, saat ini banyak sekali media-media sarana untuk memperoleh informasi. Salah satunya adalah melalui handphone, internet, ataupun bahkan bisa datang ke OJK Tegal untuk memperoleh pengetahuan mengenai pasar modal. Kami di OJK Tegal ada namanya Sekolah Pasar Modal. Sekolah Pasar Modal. Hanya bermodal 100.000 saja bisa bermain di pasar modal, memiliki saham. Cukup dengan 100.000 kita bisa mendapatkan banyak informasi. Tentunya sebelum kita melangkah mengikuti atau terjun di pasar modal tersebut, setidaknya kita paham dulu nih, biar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Itu ya, Kak Doni. Betul. Atau misalnya ada uang berlebih, mendapatkan warisan, ingin berinvestasi ataupun ingin tanya ini baiknya ada di mana investasinya, bisa datang ke kami, ke OJK. Untuk selanjutnya kami bisa memberikan informasi yang setidaknya tidak agar Bapak Ibu sekalian tidak terjerumus ke oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Secara tidak langsung berarti ketika kita datang ke OJK kita juga bisa berkonsultasi. Sangat bisa. Seperti itu ya Kak. Kira-kira bagusnya gimana nih untuk menabung atau menyalurkan uang yang kita punya, seperti itu. Ya, dengan cara bisa datang ke Otoritas Jasa Keuangan Tegal di Jalan Jenderal Sudirman nomor 2, atau bisa juga melalui kanal WhatsApp ke 081 157 157 157. Oke Kak, nanti bisa kita WhatsApp gitu ya. Kita betul. bisa chat mengenai apapun itu. Yang penting kita di sini semuanya jangan takut untuk bertanya. Jika kita tidak tahu, lebih baik bertanya kepada ahlinya gitu ya Kak. Betul. Oke Kak Doni, di sini saya juga ingin tahu nih Kak, ada nggak sih kriteria-kriteria tertentu bahwa bank ini disebut bank yang baik atau bank yang transparan atau bank yang akuntabel, itu seperti apa Kak? Ada nggak sih standar nilainya? Kalau standar nilainya saat ini kan OJK kami sudah mengawasi dari perbankan. Dalam hal ini kalau di OJK Tegal itu kami mengawasi BPR. Nah, standar apa yang dikeluarkan, kami ada namanya tingkat kesehatan bank. Nah, tentunya itu konsumsi untuk pengawas saja, tidak untuk disebarluaskan. Tetapi dalam hal misalnya ada bank yang memang tingkat likuiditasnya itu rendah, kami akan berusaha untuk melakukan penyihatan. Itu tentunya itu ranah pengawas, lebih seperti itu. Tetapi jangan khawatir untuk menabung di bank, karena ada namanya lembaga penjamin simpanan, di mana satu KTP atau satu warga itu akan dijamin sebanyak 22 miliar. Oke, berarti kita jangan takut menabung di betul. Bank, seperti itu ya. Kadang kan ada mindsetnya, apalagi sering nih beredar di berita, mungkin di televisi, bahwa menabung di bank
misalkan uangnya tiba-tiba hilang seperti itu. Jadi kita jangan khawatir karena OJK akan siap untuk melindungi masyarakat. Seperti itu ya, Kak. Oke, Kak. Di sini kita kan yang mayoritas di sekolah kan adalah peserta didik ya, Kak. Ya. Ada nggak sih, Kak, mungkin petuah apa yang ingin Kakak sampaikan kepada adik-adik di sini mengenai menabung, Kak? Baik, hari ini diperingati tanggal 20 Agustus diperingati sebagai Hari Indonesia Menabung. Harapannya menabung ini ditanamkan sejak dini. Nah, tentunya kalau sudah menabung sejak dini, karena harga ini semakin tahun itu semakin naik, tidak semakin turun. Jadi adik-adik ini dari menabung sejak dini punya modal untuk bagaimana agar cita-citanya ini bisa tercapai. Bisa melalui tadi menabung untuk pendidikan, misalnya menabung lagi untuk memiliki rumah, atau menabung nanti untuk berinvestasi. Kurang lebih seperti itu, Mbak, harapannya. Oke, berarti harapannya di sini peserta didik di sini itu bisa mulai menabung sejak dini, bukan nanti ketika bekerja, tapi bisa mulai dari sekarang ya. Ya, betul. Oke, agar harapannya agar peserta didik ketika dewasa nanti ya, Kak, atau nanti itu bisa lebih mudah dalam menggapai cita-citanya. Ya, harapannya tadi selain menabung juga ada namanya perencanaan keuangan. Nanti begitu adik-adik ini sudah terjun ke pekerjaannya, mendapatkan gaji, itu bisa merencanakan keuangannya masing-masing, sehingga berapa persen sih harus disisihkan, berapa persen untuk sodako, berapa persen nanti untuk kebutuhan. Nah, itu sehingga nanti dia sudah merdeka finansial. Oke, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Kak Doni. Di sini saya juga ikut banyak belajar nih, Kak, terus terang saja, karena saya juga dari kecil sih menabung, Kak. Dari kecil menabung, biasanya menabung di sekolah. Dikasih uang saku sama ibunya ini buat nabungnya seperti itu. Tapi zaman dulu saya belum tahu, Kak, kalau bahwa anak kecil juga bisa nabung. Bisa menabung, ya. Dari SD diharapkan bisa menabung. Ternyata zaman sekarang itu kita bahkan dianjurkan ya, Kak, untuk menyisihkan uang kita untuk menabung. Ya, melalui Kepres nomor 26 tahun 2019 ditandatangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo, itu sudah disahkan Hari Indonesia Menabung di tanggal 20 Agustus. Oke, ada Hari Indonesia Menabung. Oke, Kak, sangat banyak informasi-informasi yang telah saya dapatkan. Mungkin di sini nanti yang menonton juga banyak informasi yang bisa dapatkan. Terima kasih Kak Doni telah memberikan banyak edukasi kepada kita. Sama-sama. Semoga nantinya kita bisa berkolaborasi lagi ya, Kak, untuk mengedukasi adik-adik kita semua di sini. Harapannya biar adik-adik kita itu bisa melek informasi gitu, Kak. Merdeka literasi. Bagus, merdeka literasi. Jangan sampai ada yang terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sedang marak sekali ya, Kak. Sangat. Oke, baik. Tak terasa ternyata kita udah beberapa waktu sudah bincang-bincang dengan Kak Doni mengupas tuntas tentang OJK. Bahkan tadi kita melebar ke menabung, kita melebar kemana, itu untuk tujuannya untuk apa sih sebetulnya? Tujuannya agar kita semua di sini itu bisa tahu sebetulnya kita harus seperti apa di zaman sekarang gitu ya, Kak? Ya, betul. Oke, saya Maulina Astia dan saya Doni Vika Permana. Mohon undur diri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.